wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu materi kedua, belajar motorik lanjutan yang diampu oleh Dasar Pengampu Ibu Suci Nandasari SPD MPD dan Bapak Romi Wardilla SPD MPD, dan dengan saya sendiri Fajrul Izhar NIM 22087221. Teori yang pertama yaitu adaptasi teori belajar dalam psikologi. Adaptasi teori belajar dalam psikologi adalah proses penggunaan teori-teori belajar yang ada untuk mengembangkan pendekatannya sesuai dengan situasi atau konteks tertentu. Berikut adalah beberapa teori belajar psikologi yang umumnya digunakan dan dapat diadaptasi. Yang pertama itu teori pembelajaran klasik. Teori ini adalah dengan mengidentifikasi stimulus dan respon yang relevan dalam konteks tertentu dan kemudian merancang intervensi untuk mengubah asosiasi antara stimulus dan respon tersebut. Yang kedua yaitu teori pembelajaran operan. Dalam situasi ini, pendidikan atau pelatih dapat menggunakan prinsip penguatan positif atau negatif untuk mengubah perilaku siswa atau peserta pelatihan. Yang ketiga itu teori belajar sosial. Dalam konteks sosial, Anda dapat memanfaatkan konsep observasi, identifikasi, dan imitasi untuk memahami dan mengubah perilaku individu. Yang keempat, teori kognitif. Dalam situasi pendidikan, Anda dapat menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pemahaman, pemecahan masalah, dan penggunaan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Yang kelima itu teori konstruktivisme. Dalam konteks ini, Anda dapat mendorong pembelajar untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, refleksi, dan kolaborasi. Yang keenam yaitu teori belajar situasional. Anda dapat mengadaptasi teori ini dengan memastikan bahwa pembelajaran terkait erat dengan situasi atau konteks yang dimana pengetahuan akan digunakan. Yang terakhir yaitu teori belajar pembelajaran aktif. Dalam pendidikan, Anda dapat merancang aktivitas yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok atau studi kasus. Selanjutnya, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama adalah unsur dorongan atau drive. Siswa merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu dengan terdorong untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua adalah rangsangan atau stimulus. Kepada siswa diberikan stimulus yang selanjutnya akan dapat menyebabkan memberikan respon. Yang ketiga ialah reaksi atau respon. Siswa memberikan suatu reaksi, respon terhadap stimulus yang diterimanya dengan jalan melakukan suatu tindakan yang dapat terlihat. Yang terakhir yaitu unsur penguatan atau reinforcement yang perlu diberikan kepada siswa agar ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan respon lagi. Selanjutnya, kelompok teori kognitif. Seperti kita ketahui, yaitu teori kognitif itu adalah kelompok teori dalam psikologinya yang fokus pada pemahaman, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam pikiran manusia. Ini melibatkan berbagai aspek kognitif seperti pemikiran, memori, persepsi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Di antara teori kognitif yang paling terkenal yaitu teori pengolahan informasi. Ini menganggap pikiran manusia mirip dengan komputer dengan proses pemrosesan informasi yang melibatkan perhatian, memori jangka pendek, memori jangka panjang, pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu teori kognitif sosial. Dipopulerkan oleh Albert Bandura. Teori ini menyoroti peran pengamatan, identifikasi, dan imitasi dalam pembelajaran, serta peran penting pengaruh sosial dalam perkembangan individu. Yang ketiga yaitu teori kognitif Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori ini yang menekankan tahap-tahap perkembangan kognitif anak dari tahap sensorimotor hingga tahap operasional formal, serta konsep seperti asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, teori kognitif konstruksif dan teori kognitif kecerdasan. Sintesis teori asosiasi stimulus respon. Teori ini adalah merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gede dan Brillianer tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman pertama. Pengalaman adalah hasil sentuhan alam dengan panca indera manusia, berasal dari kata pengalaman. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu itu disebut pengetahuan. Dan
Selanjutnya, sintesis teori kognitif. Sintesis teori kognitif mengacu pada pemahaman terintegrasi dari berbagai aspek teori kognitif dalam psikologi. Ini melibatkan penggabungan konsep-konsep utama dari berbagai teori tersebut untuk memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, dan memproses informasi. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.